Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke tema 5 ya nak, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk materi ya, nak. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Di sini ada biotik dan abiotik. Biotik tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari yang membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Di sini ada individu, populasi, dan komunitas. Di sini individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu individu. Sekarang kita masuk ke populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis makanan hewan. Di sini ada 2 jenis makanan hewan, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya. Sekarang kita mengetahui tumbuhan dulu. Ada daun, batang, buah, dan biji. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam tubuh buah, dan ini seringkali merugikan para petani-petani buah. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, tadi kita sudah mengetahui jenis makanan hewan yang berupa tumbuhan. Sekarang kita masuk ke jenis hewan. Jenis makan hewan yang memakan hewan lain. Serangga menjadi makanan bagian hewan seperti kata atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Nah, bisa dilihat gambarnya ya, nak. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Pembelajaran 2. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ada yang alami dan ada yang buatan. Alami itu ada berupa air dan darat, sedangkan buatan itu ada berupa ekosistem sawah, ekosistem bendungan. Sekarang kita masuk ke yang alami ya, yang berupa air dan daratan. Yang air, ekosistem air tawar, ekosistem air bersih atau asin ya, nak. Sedangkan darat, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem air tawar. Contohnya ekosistem danau, kolam, sungai. Sedangkan ekosistem air asin ada ekosistem terumbu karang dan
laut dalam. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Pada ekosistem hutan, hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, dan yang lainnya. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuhan di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan yang seperti biasanya beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Herbivora. Kelompok hewan herbivora adalah kelompok hewan yang memakan makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, tengkorak hewan herbivora ya nah, ini contohnya. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berasal di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Adapun kelompok hewan herbivora seperti sapi, kelinci, dan rusa. Karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Itu contoh tengkorak hewan karnivora ya nak. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Nah, ini kelompok hewan omnivora ya nak, ada gorila, unta, dan monyet. Baik anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita masuk ke mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang di bumi. Ada benua,
samudra, gunung, dan gurun. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, anak-anak ustazah boleh dilihat itu ada benua Asia dan benua Australia. Boleh dilihat pada gambarnya dan titik merah yang ada pada peta. Dan ini adalah gambar peta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah bentuk peta Indonesia 34 provinsi. Yang ini adalah kepulauan yang besar ya, Nak. Sumatera, Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan ini ada beberapa pulau yang terkecil di Indonesia, ada Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Pulau Halmahera. Oke anak-anak ustazah, pulau di Indonesia membentang dari Sabang dari barat dan Merauke dari timur. Adapun komponen peta yang pertama itu judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga simbol, yang keempat garis astronomis, dan yang kelima legenda, dan yang terakhir itu ada arah mata angin. Baik anak-anak ustazah semua, sekarang kita masuk ke peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajahan. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Dan ini adalah ikrar dari janji itu, yaitu Sumpah Pemuda. 1. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau kita kenal dengan W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, Nana Ustazah, tadi adalah pembelajaran kita tema 5,
pembelajaran 1-3. Jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah katakan lelah atau bosan lihat videonya. Karena untuk mencapai suatu kesuksesan itu butuh pengorbanan ya nak. Kita harus fokus. Ibarat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian. Nah, itu ibarat pepatahnya. Biarlah kita sakit-sakit dahulu, baru kita mencapai apa tujuan kita itu. Senang kita ya nak. Tetap semangat. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.